Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Sandra akan menjelaskan tentang sel volta dan elektrolisis. Sebenarnya materi ini sudah Bu Sandra share seminggu yang lalu, tapi agar lebih jelas akan Bu Sandra ulang kembali. Pertama kita akan belajar dulu tentang sel volta. Oh iya, sebelumnya, apa perbedaan antara sel volta dan sel elektrolisis? Jadi, keduanya ini sebenarnya berbicara tentang perubahan energi dari energi kimia ke energi listrik atau sebaliknya. Kalau sel volta ini terjadi perubahan energi dari energi kimia ke energi listrik. Ya, contohnya seperti aki yang kita gunakan dalam kendaraan bermotor kita, itu kan energi kimia yang ada dalam aki itu cairan H2SO4. Jadi pada saat mesin dihidupkan, maka di sini terjadi perubahan energi dari energi kimia menjadi energi listrik. Dibuktikan dengan menyalanya elektrik pada kendaraan kita. Bisa di starter, bisa membunyikan klakson, bisa menyalakan lampu dan seterusnya. Sedangkan kalau sel elektrolisis itu kebalikannya. Dari energi listrik itu menghasilkan energi kimia. Kita bahas dulu sel volta. Jadi sel volta susunannya seperti ini. Ya, ini ada jembatan garam. Kemudian ini namanya elektroda. Pada sel volta dipisahkan antara elektroda positif dan elektroda negatif. Anode ini elektroda negatif, sedangkan katode itu elektroda positif. Jadi dipisahkan dalam dua wadah yang berbeda, dan untuk menetralkan ion-ion itu ada jembatan garam. Jembatan garam ini isinya garam-garam memang ya, seperti NO3-, Na+. Nah, kemudian elektroda positif dan negatif ini dihubungkan dengan kawat ya, yang dihubungkan dengan voltmeter untuk mengukur tegangannya. Pada saat terjadi reaksi ya, jadi reaksi ini terjadinya dimulai dari elektroda negatif dulu. Ion-ion yang ada pada elektroda negatif ini akan bergerak menuju ke elektroda positif. Kemudian di elektroda positif nanti akan diendapkan. Nah, jadi kalau disimpulkan, pada sel volta itu terdapat anode. Anode ini adalah elektroda yang bermuatan negatif, dan di sini terjadi reaksi oksidasi. Dan ada juga katode. Katode itu elektroda yang bermuatan positif, dan pada katode terjadi reaksi reduksi. Pada sel volta kita bisa menyusun reaksi yang terjadi pada suatu notasi sel, atau biasa juga disebut dengan diagram sel. Ini contohnya, Zn garis 1 menjadi Zn2+, tanda garis 2 ini menunjukkan jembatan garam. Kemudian Cu2+, garis menjadi Cu. Nah, kalau kita buatkan bilangan oksidasinya, Zn ini bilangan oksidasinya 0, sedangkan Zn2+ kan 2. Cu2+ bilangan oksidasinya 2, Cu bilangan oksidasinya 0. Maka pada ruas yang sebelah kiri terjadi reaksi oksidasi. Karena dari 0 ke 2 ya, dari 0 ke 2 ini kan mengalami kenaikan BO, kenaikan bahan oksidasi. Maka ini adalah reaksi oksidasi. Sedangkan di ruas sebelahnya dari 2 ke 0 terjadi penurunan bahan oksidasi. Maka di sini terjadi reaksi reduksi.
Sehingga bisa disimpulkan ya, untuk membuat notasi sel itu berarti reaksi oksidasi jembatan garam. Jadi reaksi oksidasi kemudian jembatan garam, reaksi reduksi. Itu kesimpulan untuk membuat notasi sel. Ingat, kadang kalian tidak teliti dalam membuat ini ya, membuat unsur dan atom dan ionnya. Jadi kalau di reaksi oksidasi berarti terjadi kenaikan bahan oksidasi. Zn menjadi Zn2+. Tidak boleh dibalik. Misalnya Zn2+ menjadi Zn. Tidak boleh seperti itu. Nah, selain kalian memahami tentang notasi sel atau diagram sel tadi, kalian juga harus paham tentang potensial elektroda standar atau kita lambangkan dengan E0. Potensial elektroda standar ini biasanya diukur pada kondisi standar, yaitu pada suhu 25 derajat Celcius dengan konsentrasi ion 1 molar dan tekanan 1 atm. Setiap unsur itu pasti punya harga E0. Nah, bagaimana cara menentukan E0? Caranya dengan melakukan percobaan. Jadi memang biasanya harga E0 itu diketahui ya, karena memang itu diketahuinya dari percobaan. Tapi prinsipnya elektroda yang lebih mudah mengalami reduksi dibanding dengan elektroda hidrogen, nanti harga potensial elektrodanya bertanda positif. Tapi kalau dia lebih sukar mengalami reduksi ketimbang hidrogen, dia akan bertanda negatif. Potensial elektroda atau E0 tadi itu sama dengan harga potensial reduksinya. Sedangkan untuk potensial oksidasi nilainya sama dengan harga E0, tapi tandanya berlawanan. Nah, setelah kita tahu harga E0 dari setiap unsur, maka kita bisa menghitung potensial selnya. Potensial sel ini dilambangkan dengan E0 sel. Rumusnya E0 katoda dikurangi E0 anoda. Ingat, katoda tadi mengalami reaksi reduksi, sedangkan anoda yang mengalami reaksi oksidasi. Sehingga di beberapa buku itu ada yang menuliskan E0 sel sama dengan E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, contoh Ag tambah 1 elektron menjadi Ag Ag plus tambah 1 elektron menjadi Ag. Harga E0 berarti ini E0 reduksi ya, 0,80. Sedangkan Mg2 plus tambah 2 elektron menjadi Mg. E0-nya seharga min 2,37. Yang ditanya pertama, tentukan E sel yang disusun dari kedua elektroda tersebut. Nah, perhatikan sebelum kita perhatikan E0-nya ya, lihat dulu rumusnya. Apa sih rumusnya E0 sel? Tadi sudah dijelaskan. Rumusnya itu E katode dikurangi E anode, atau E0 reduksi dikurangi E0 oksidasi. Nah, dari kedua reaksi ini, mana yang mengalami reduksi, mana yang mengalami oksidasi? Kuncinya ada di E0 ini. Yang harga E0-nya besar, berarti dia mengalami reaksi reduksi. Ya, jadi yang harga E0-nya besar itu mengalami reaksi reduksi, sedangkan yang harga E0-nya lebih kecil itu kita tempatkan di reaksi oksidasi. Berarti kalau dimasukkan ke rumus, yang di katode itu 0,80 atau Ag-nya ya, dikurangi min 2,37. Ingat, ini E0 reduksi ini kalau ada bertanda negatif seperti ini tidak usah dirubah
Bila kalian masukkan ke dalam rumus, tetap dimasukkan min 2,37. Nanti kan hasilnya jadi positif kalau dikalikan dengan min di rumus. Nah, sebelum kita masuk ke ini tadi, kita juga bisa membuat ininya ya, membuat diagram sel atau notasi selnya tadi. Dari soal ini kita bisa membuat notasi sel. Tadi ingat notasi sel itu reaksi oksidasi, jembatan garam, reduksi. Nah, sekarang oksidasinya yang mana? Mg kan? Berarti Mg menjadi Mg2+. Dari mana Mg2+ ini? Sudah ada dalam soal, ya. Mg2+. Kemudian jembatan garam ditandai dengan 2 garis sejajar. Sekarang reaksi reduksi. Siapa yang mengalami reaksi reduksi? Ag. Reduksi itu kan berarti terjadi pengurangan harga BO ya. Berarti di sini yang kamu tuliskan adalah Ag dulu. Ag menjadi Ag+. Ingat, positif dan negatifnya itu kamu lihat di soal. Kenapa kok bisa Ag+? Ini di soal sudah ada ya. Yang diinginkan Ag+. Nah, lanjut. Potensial reaksi redoks. Potensial reaksi redoks Zn tambah Cu2 plus menjadi Zn2 plus tambah Cu dapat dihitung sebagai berikut. Jadi yang pertama kita buatkan ini, disuruh membuat notasi selnya dulu ya. Tadi sudah saya jelaskan sebelumnya, notasi sel itu oksidasi dulu yang dituliskan, kemudian reduksi. Dari soal ya, yang mengalami oksidasi adalah Zn. Karena BO-nya Zn dari 0 berubah menjadi plus 2. Maka dituliskanlah reaksinya Zn dulu yang mengalami reaksi oksidasi ya. Kemudian jembatan garam, Cu mengalami reduksi dari 2 berubah menjadi 0. Nih, dari 2 berubah menjadi 0. Sekarang potensial selnya berapa? Berarti masukkan ke rumus E0 tadi. E0 rumusnya E0 reduksi ya, berarti kan yang reduksi tadi Cu dikurangi E0 oksidasi. Yang mana oksidasi tadi Zn. Dari mana angka-angka ini? Biasanya di soal diberitahu. Jadi tinggal dimasukkan saja sehingga nanti diketahui harga E0-nya sebesar 1,1 volt. Apabila harga E0-nya positif seperti ini menunjukkan reaksinya berlangsung spontan. Jadi salah satu ciri reaksi spontan adalah harga E0-nya positif. Untuk sel volta, cara terjadi reaksinya harus spontan. Untuk memudahkan kita mengetahui siapa yang mengalami reaksi reduksi ataupun siapa yang mengalami reaksi oksidasi, kita juga perlu tahu deret keaktifan logam atau dikenal dengan istilah deret volta. Ada beberapa hal yang perlu kalian pahami tentang deret volta. Semakin kiri kedudukan suatu logam dalam deret volta, maka logam tersebut semakin reaktif. Yang dimaksud dengan reaktif itu dia semakin mudah melepas elektron. Contoh, antara Ca dengan K. Berarti siapa yang lebih reaktif? Ya, yang K ya, karena letaknya semakin di kiri. Logam itu merupakan reduktor yang semakin kuat. Sebaliknya, semakin ke kanan kedudukan logam tadi dalam deret volta, dia semakin kurang reaktif atau semakin sukar melepas elektron. Nah,
Ini adalah deret keaktifan logam atau kita kenal dengan istilah deret volta. Ini harus dihafalkan posisinya biar mudah kita memahami siapa yang mengalami reduksi dan siapa yang mengalami oksidasi. Nah, untuk menghafalkan biasanya lebih mudah kita gunakan jembatan keledai. Ya. Lihat, kalau Bank Kaisar nanti mangkat, alamat zaman federal, niscaya sang Prabu hancur, cuma hanya angan Putri Ayu. Sandra ulangi, lihat, itu berarti LI, kalau K, Bank Kaisar, B, Kaisar berarti CA, nanti NA, mangkat, MG, alamat AL, mat itu berarti MN, zaman itu ZN, CR nggak masuk dalam hafalan kita, alamat zaman federal berarti FE, niscaya NI, sang Prabu SNPB, CO nggak masuk. Jadi diingat saja, niscaya sebelum sang itu ada CO di situ. Sang Prabu hancur, cuma hanya angan Putri. Di sini ada PT seharusnya ya. Putri Ayu. Nah, dari situ akhirnya nanti kita bisa mengetahui ya dalam soal kalau nggak diketahui harga E0-nya, siapa yang mengalami oksidasi, siapa yang mengalami reduksi. Yang letaknya sebelah kanan, dia cenderung akan mengalami reaksi reduksi. Kita lihat di soal. Nah, kita lihat sebelumnya aja ya, soal sebelumnya. Ini misalnya. Soal kita, Zn tambah Cu menghasilkan Zn2 plus tambah Cu. Nah, kalau ini soalnya udah jelas ya, karena kelihatan dia BO-nya berubah. Kita lihat yang nggak jelas saja soalnya. Nah, ini dia. Ada dua reaksi, Ag plus menjadi Ag dan Mg2 plus menjadi Mg. Siapa yang mengalami reduksi, siapa yang mengalami oksidasi? Nah, ini kita kaitkan dengan deret volta tadi. Lihat, kalau Bank Kaisar nanti mangkat, nah ketemu MG dulu, mangkat MG, alamat zaman federal, niscaya sang Prabu hancur, cuma hanya angan, baru ketemu AG. MG ketemu dulu, baru AG, berarti letak AG di sebelah kanannya MG. Semakin ke kanan, dia semakin mudah mengalami reaksi reduksi. Jadi, karena MG ketemu terlebih dahulu, Mg mengalami oksidasi, Ag mengalami reduksi. Itu caranya kalau kita menggunakan deret volta. Atau yang tadi, cara kedua, lihat harga E0-nya. Kalau diketahui E0 seperti ini, semakin besar E0, berarti dia mudah mengalami reduksi. Karena E0 ini adalah E0 reduksi ya. Yang kecil, harga E0-nya berarti dia mengalami reaksi oksidasi. Oke, kita lanjutkan ya. Tadi sudah deret keaktifan, sekarang Aki. Jadi Aki itu contoh dari sel volta. Ya, nanti kamu bisa pelajari di buku bagaimana cara kerjanya Aki. Yang perlu difahami pada Aki adalah bagaimana reaksinya pada saat pengosongan Aki dan bagaimana reaksinya pada saat pengisian Aki. Ya, pengosongan itu berarti pada saat Aki digunakan. Ini, jadi intinya itu di sini sebenarnya. Pada waktu pengosongan, Pb akan berubah menjadi PbSO4. Sedangkan pada waktu pengisian Aki, PbSO4 akan berubah menjadi Pb. Nih, akan berubah menjadi Pb ya. Nih, itu intinya di situ. Jadi untuk reaksi yang lainnya tidak perlu dihafalkan, yang pasti hasilnya aja yang kamu pegang, kamu pahami. Contoh selain Aki untuk sel volta adalah baterai kering. Baterai kering ini baterai yang sering kita gunakan dalam
eh, untuk mainan anak itu ya. Jadi misalnya seperti mobil-mobilan elektrik yang mobil-mobilan yang pakai baterai. Nah, itu baterai yang digunakan adalah baterai kering. Baterai alkalin sama ya yang sering kita gunakan. Nah, itu tadi untuk sel volta. Sekarang bagaimana dengan elektrolisis? Jadi elektrolisis itu dari energi listrik itu akan menghasilkan reaksi kimia. Untuk elektrolisis kita hanya menggunakan satu wadah. Itu bedanya dengan sel volta ya. Dia hanya menggunakan satu wadah, kemudian sama pada elektrolisis juga ada elektroda. Nah, ini. Ada elektroda positif dan ada elektroda negatif yang dihubungkan dengan kawat juga. Cuma bedanya pada sel elektrolisis, elektroda positif itu yang diberi nama anode. Jadi anode ini merupakan elektroda positif, sedangkan katode itu elektroda negatif. Tadi kan anode itu kan tempat terjadinya reaksi oksidasi, ya. Jadi itu dilambangkan dengan elektroda positif kok di elektrolisis. Tapi dia tetap tempat terjadinya reaksi oksidasi, sedangkan di katode tempat terjadinya reaksi reduksi. Untuk jalannya elektron sama dari anode ke katode. Nah, kalau kita mau menggambarkan bagaimana proses elektrolisis itu, jadi misalnya ini ada larutan elektrolisis ya. Jadi pada saat listrik itu dihidupkan, maka nanti larutan elektrolisis ini akan terurai menjadi ion positif dan ion negatif. Ion negatif itu akan bergerak menuju elektroda positif. Nah, jadi karena dia dituju oleh ion negatif, maka dia dikatakan elektroda positif gitu. Sedangkan untuk yang ini ion positif akan bergerak menuju katode. Karena katode dituju oleh ion positif, maka dia adalah elektroda negatif. Saya ulangi ya. Jadi pada saat listrik dihidupkan, maka larutan elektrolisis ini akan terurai menjadi ion positif dan negatif. Ion negatif akan menuju ke arah anode. Karena anode dituju oleh ion negatif, maka dia adalah elektroda positif. Sedangkan ion positif akan bergerak menuju ke katode. Nah, karena katode ini dituju oleh ion positif, maka posisi dia adalah elektroda negatif. Itu penjelasan untuk sel elektrolisis. Nah, sekarang yang perlu diperhatikan di elektrolisis ini. Pada elektrolisis, kamu harus paham dulu. Di sini ada reaksi katode, kemudian jadi reaksi katode itu reaksi reduksi, dan ada reaksi yang terjadi di anode yaitu reaksi oksidasi. Reaksi spesies yang mengalami reduksi di katode adalah spesies yang potensial reduksinya besar ya, sama kayak tadi ya prinsipnya. Jadi yang harga E0-nya besar pasti dia mengalami reaksi di katode. Sedangkan yang mengalami reaksi oksidasi di anode apabila potensial oksidasinya besar atau potensial reduksi E0-nya kecil. E0-nya kecil berarti kan potensial oksidasinya besar.
Jadi pada sel elektrolisis kita harus bisa membedakan ada reaksi yang terjadi di katode, ada reaksi yang terjadi di anode. Kita pelajari dulu reaksi yang terjadi di katode. Yang pertama, reaksi yang ada di katode itu bergantung pada jenis kationnya. Ingat, saya tuliskan 1. Apabila kation yang ada di katode dari golongan 1A, 2A, Al atau Mn. Ini kan logam-logam yang potensial reduksinya kecil. Maka dia itu akan susah mengalami reaksi reduksi. Lebih mudah mereduksi air ketimbang logam-logam ini. Akhirnya nanti yang terjadi di reaksi di katode itu adalah reduksi air. Bukan logam 1A, 2A, Al atau Mn. Ya, itu perlu difahami. Nanti kita lihat contohnya bagaimana. Terus yang kedua, bagaimana reaksi di anode? Kalau reaksi di anode itu yang mempengaruhi adalah elektrodanya apa? Apabila elektrodanya itu inert. Apa itu elektroda inert? Elektroda yang tidak bereaksi di anode. Siapa saja? Ada PT, AU, dan grafit. Grafit itu karbon, C. Jadi kalau 3 ini, maka dia tidak ikut dalam reaksi ya. Dia tidak akan ikut dalam reaksi. Sehingga reaksi yang ada di anode tergantung dari ion-ion yang ada di larutan tersebut. Apabila anionnya atau ionnya itu berupa sisa asam. Sisa asam itu kan sisa asam oksi ya. Misalnya asam sulfat H2SO4, maka sisa asamnya kan SO4 2-. Asam nitrat atau ini asam nitrit ini HNO2, asam nitrit, maka sisa asamnya NO2-. Asam fosfat H2PO4, maka sisa asamnya PO4 2-. Jadi kalau bertemu dengan sisa asam oksi seperti ini, maka nanti sisa asam oksi ini sukar bereaksi di anoda. Yang bereaksi di anoda nanti adalah air. Reaksinya ini H2O menjadi 4H+ tambah O2 tambah 4 elektron. Sedangkan apabila sisa asamnya itu F-, Br-, maka dia akan bereaksi menjadi unsur bebasnya. F- menjadi F2, Br- menjadi Br2. Nah, mungkin itu dulu yang saya jelaskan untuk materi sel volta dan elektrolisis. Ini masih belum ada contoh elektrolisis ya. Untuk hukum Faraday kita bahas berikutnya aja. Saya akan jelaskan nanti contoh penerapan dari elektrolisis biar lebih jelas. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.